Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi melalui pelajaran daring pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya kita awali dulu dengan penganjali umat dan purwaka mantra ngawit Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidam. Om Swastiastu. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang ajaran yantra, tantra, dan mantra. Nah, sebelum kita ke materi penjelasannya, Bu Guru akan menayangkan slideshow atau PowerPoint. Ya, di sana sudah ada materi-materinya yang akan nanti kita pelajari. Nah, sekarang Bu Guru akan tampilkan. Nah, mana dia? Ya, di layar sudah tampil di sana tentang yantra, tantra, dan mantra. Ajaran yantra, tantra, dan mantra ini sudah sering diterapkan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tanpa kita sadari kita sudah mempelajari yang namanya yantra, tantra, dan mantra. Yang ada yantra itu adalah bentuk nyasa. Ini simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lainnya. Kemudian ada tantra, itu dapat diartikan kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Nah, bisa ya kalian membacanya dari slideshow ini. Nah, dalam materi ini nanti Bu Guru akan mengambil salah satu manfaat dari ajaran yantra. Nah, kenapa? Karena ini ajaran yantra ini lebih kita menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu juga mantra ataupun tantra. Tapi kita akan membahas terlebih dahulu tentang ajaran yantra. Ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya, yaitu menjelaskan manfaat, fungsi, dan dari ajaran yantra. Di slideshow ini sudah Bu Guru tampilkan materinya. Ya, bisa kalian membaca. Kalau dia terlalu kecil tulisannya bisa di zoom ya. Ya. Fungsi dan manfaat yantra. Di sini ada 3 fungsi dan manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat sedharma. Yang pertama yaitu simbol sesuatu yang dihormati atau dipuja. Yang kedua, sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Kemudian yang ketiga, sebagai media memusatkan pikiran. Nanti kita akan lebih melihat lagi ke arah yang 3 ini, terutama sebagai sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Ini sudah setiap hari kita laksanakan ya, sarana kita untuk memuja beliau, menghormati beliau, kemudian sebagai media kita memusatkan pikiran kepada beliau. Nah, ini juga ada di bawahnya. Nah, di sini dikatakan yantra bentuk nyasa, simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lainnya. Nah, nanti kita akan ambil di sarana atau media ini sebagai perwujudan fungsi dan manfaatnya untuk menghormati atau memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Misalnya kita ambil contohnya dari Banten ini ya. Nah, ini kan sering kita gunakan. Kalau gambar juga sering, arca bisa kita lihat dari tempat-tempat suci, ada patung-patung juga di sana. Kemudian ada warna, yaitu warna-warna simbolisasi dari masing-masing manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian ada kembang, ya. Nah, kita ambil yang paling gampang aja yaitu Banten. Banten ini sering kita gunakan ya, baik Banten itu sewaktu-waktu, baik yang setiap hari. Dalam perwujudannya kita di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada di slide berikutnya. Di sini juga ada
yantra itu manfaat fungsinya dan apa sih sebenarnya itu yantra. Sudah ya, nanti bisa kalian membaca. Bu Guru akan share nanti materinya lewat WA grup mata pelajarannya. Ya. Nah, dari pemaparan Bu Guru tadi, apa ada yang kurang jelas? Atau Bu Gurunya terlalu cepat berbicara? Sudah jelas Bu Guru, tapi ada sedikit yang belum jelas. Iya, Dwi Arsini, apanya Dwi Arsini? Mungkin Bu Guru bisa menjawab dari pemaparan Bu Guru tadi. Bu, simbol yang ada dalam canang itu Bu, kan ada sirih di sana itu. Termasuk yantra juga itu Bu Guru. Coba minta tolong Bu Guru, belum paham saya Bu Guru. Ya, kalau canang itu kan menyimpulkan tentang Dewata Nawasanga di sana ya. Jadi sirih itu termasuk juga dalam simbol dari perwujudan ide Sang Hyang Widiwasa karena apa namanya ya? Itu kan termasuk dalam penggabungan ya di dalam canang itu ya sebagai mungkin ada yang bisa bantu Bu Guru ya. Kalau sirih itu perwujudannya sebagai apa? Trimurti Bu Guru, ini katanya di buku nih Bu Guru. Coba Iya. teman-teman betul nggak itu? Coba buka Coba bukunya Bu. yang lain. Buah itu kayaknya simbolnya Dewa Brahma. Oh, Dewa Brahma ya. Ya. Jadi canang itu sudah menyimpulkan dari manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi selain dari Banten yang memang upakaranya berbentuk seperti bahan-bahan misalnya ada buah, ada jajan, itu bisa disimbolisasikan dengan daun, bunga seperti dalam kitab suci Bhagavad Gita disebutkan. Nah, jadi canang itu juga menyimbolisasikan sebagai sarana media kita untuk menghormati atau memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi seperti itu. Terima kasih atas bantuannya untuk yang lain mungkin. Ya kalau tidak ada nanti Bu Guru yang akan Oh, ada yang tanya aku. Saya bertanya terkait warna, bilang tadi kan ada daun, buah, bahkan yang dalam Bhagavad Gita. Nah, kira-kira buah itu wajib nggak harus kita pakai dalam sehari-hari? Ya, kalau dalam kitab suci Bhagavad Gita dikatakan kan sebiji buah, setangkai daun ya, apakah wajib? Ya kalau kita tidak memiliki untuk membeli buah itu bagaimana? Ya kan kita bisa menggunakan tenaga kita. Jadi kalau mau diwajibkan ya namanya sarana media sebenarnya ya, tapi karena kondisi dari diri manusia itu sendiri kan tidak mungkin memaksakan diri untuk memuja beliau dengan harus mempersembahkan yang namanya buah. Tapi dalam sloka memang dikatakan bahwa sebiji buah, kemudian setangkai daun, ya, setitik air, ya kalau ada kita pergunakan, tapi kalau tidak ada kita tidak boleh dong mau nyolong punya tetangga untuk mempersembahkan. Jadi seperti itu. Mungkin tergantung dari kondisinya manusia itu sendiri. Begitu mungkin. Ada yang mungkin mau menanggapi? Ya, kalau tidak ada, Bu Guru akan memberikan tugas ya, tugas kepada kalian ya, bahwa tugasnya itu adalah carilah contoh mengenai ajaran yantra dalam kehidupan kalian sehari-hari, yaitu berkaitan dengan misalnya Banten. Ya, jadi yang berkaitan dengan Banten yang sering kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya kalian membanten apa dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalau kalian tidak pernah melaksanakan bebanten, bisa melihat orang tua. Ya, jadi hanya di lingkungan keluarga saja. Jadi tidak keluar dari jalur keluarga. Jadi bisa mencari contohnya dalam lingkungan keluarga. Jadi carilah contoh ya, penerapan ajaran yantra ya, yang menggunakan Banten dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi seperti itu tugasnya. Nanti bisa kalian kirim jawabannya melalui WA grup, ya, grup mata pelajaran yang sudah kita buat.
Nah, jadi itu saja mungkin penyampaian dari Bu Guru. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi bisa disampaikan melalui WA grup mata pelajaran. Ya, sukseme Bu Guru akhiri dengan Parame Santi Ngawit. Om Om Santi 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 Sandi Om. Om. Om Santi.